Mas, Ya, hopefully this is gonna be a start. Kita main di film bareng gitu. Mungkin dimulai dari menjadi tokoh yang atau karakter yang sama sehingga nggak main bareng juga sebenarnya. Cuman main di satu film tapi tidak main bareng. Nah, mudah-mudahan next ada project yang kita main bareng. Jadi waktu itu aku ditelepon sama Mas Hanung, Mbak Ulan aku mau bikin film horor nih, udah lama aku nggak, eh, maksudnya ini bisa dibilang film horor pertamaku lagi gitu, karena setelah 17 tahun ya, udah lama banget kan gitu, kalau 5 tahun lalu ya nggak bisa dibilang film pertama horor lagi gitu. Jadi ini aku kepikirannya untuk jadi si tokoh Rahayu ini, Mbak Ulan gitu, jadi dia nih ya itu nanti akan diceritakan sampai akhirnya dia gentayangan lah pokoknya gitu kan. Ih Mas Hanung sekali ini film pertama aku sama Mas Hanung. Ih Mas Hanung pertama kali diajak main film suruh jadi setan aku bilang gitu. Nggak mau aku bilang gitu kan. Nggak mau aku bilang gitu. Enggak ini bagus dia bilang. Karena kamu apa namanya kamu nyawa dari film ini. Dan film ini nah ini yang akhirnya aku apa namanya akhirnya diceritakan, terus dia menceritakan juga kalau ini adalah dari drama radio yang sangat populer di tahun 80-an yaitu Trinil. Nah, itu kan value lebih kan. Ya udah jadi akhirnya aku mau karena itu, karena Mas Hanung, karena begitu diceritakan, wah ceritanya bagus gitu. Mungkin karena emang nyari Rahayu pas mudanya siapa, nggak tahu, mungkin karena ya udah ada anaknya, kenapa nggak anaknya gitu ya. Soalnya langsung ditawarin. Kita belum dapet nih Mbak mudanya Mbak Wulan, Rahayu muda gitu. Apa anak kamu aja ya katanya gitu. Ya terserah orang Mas Hanung sutradaranya aku bilang kalau menurut Mas Hanung pantas cocok ya silahkan aku bilang gitu. Ditanya sama anaknya aku bilang jadi ya udah urusan mereka lah bukan urusan aku gitu. Sebenarnya agak takut-takut gitu kalau sama film horor. Jadi pas pertama dapat tawaran film horor, jadi tantangan yang baru untuk aku juga, dan ternyata nggak serem sama sekali ya karena apa banyak technical staffnya. Gimana cara berekspresi kan si setan ini kan antara berekspresi tapi nggak berekspresi orang harus menangkap ini dia tuh lagi marah atau lagi tapi kan ya namanya hantu kan nggak bisa kayak kita gitu kan yang leluasa berekspresi gitu nah jadi hal-hal itu mungkin yang agak sedikit uh, perlu banyak pembelajaran. Emang scene-scene aku tuh semuanya tuh di flashback dan gak ada dialog. Jadi challenge-nya itu gimana cara menyampaikan em, apa perasaan yang aku mau sampaikan dengan olah tubuh aja. Iya karena setting latar waktunya itu beda jauh dengan sekarang di tahun 70-an, pasti ada tantangannya sendiri. Apalagi juga untuk apa namanya tahu gimana gerak-gerik orang di tahun 70-an, dialeknya, cara berbicara dan apa mannerismnya seperti apa. Itu kan kita juga susah ya untuk tanya ke orang, even orang itu udah lahir di tahun segitu juga mereka udah ikutin zaman sekarang gitu. Pasti mannerismnya dan cara bicara juga berubah. Nah, yang kita lakukan untuk masuk ke dalam era tahun 70-an adalah dengan menonton film-film di tahun 70-an. Kemunculan grand entrance aku dari air Cela. Oh, yang di trailer itu ya. Nanti lihat aja. Kok di trailer ada di trailer? Tapi itu kan baru segini kepala. Oh iya benar. Ya Allah itu udah dingin. eh Gitulah. Semuanya pastinya berkesan ya karena kan
memerankan setiap scene itu kan berarti kita mau masuk ke lorong-lorong waktu atau situasi kondisi yang berbeda-beda gitu, dan itu kan menarik banget gitu, apalagi buat kita pemain gitu kan. Iya, lari-lari ada kan di trailer itu. Sebenarnya nggak ribet sih, karena waktu syuting di Jogja tuh hujan terus. Mama inget nggak? Iya, dan ada teknikalnya lah kan, ada fognya apa aja, karena hujan fognya cepet itu, terus nunggunya lama. Tapi waktu lihat hasilnya yang lari-lari di hutan itu keren banget juga sih. Itu menurut aku scene aku yang paling keren, bisa dibilang kayak shotnya majestic gitu. Di saat kita harus take tapi dengan green screen atau dengan hantunya harus pakai orang pakai jubah green screen gitu ini tuh, dan misalnya kita dipakein sling juga ini itu yang menurut aku paling berkesan, karena suatu hal yang baru juga untuk aku, karena aku nggak pernah berakting dengan green screen. Itu kan pasti beda lagi karena kita nggak punya adu pemain yang juga bisa kasih feedback ke kita. Kayaknya nggak ada yang berani deketin gue deh, gue bentuknya serem begitu. Nggak, bercanda. Dipikir temen lah, dipikir bestie dong sama yang ini, jadi nggak berani ganggu juga. Nggak sih, kalau aku sih nggak ada. Nggak ada, karena aku tuh selalu mempersiapkan diri kalau aku mau main film-film seperti ini. Itu kan kita percaya nggak percaya terserah, ada orang yang percaya, ada orang yang tidak percaya gitu kan. Ada yang menganggap ada yang menganggap tidak ada. Tapi nggak ada salahnya kita ikutin apa kata orang dulu aja. Nggak ada yang mistis-mistis sama sekali sih. Kemarin juga sama Rangga sama Carmela juga kita ngomong nggak ada serem-seremnya, sama maksudnya nggak ada cerita mistis atau apa. Kan kadang-kadang kan kalau ada kan pasti diceritain sama kru terus nyebar lah, biasanya kan pasti nyebar aja kalau ada cerita-cerita mistis. Tapi so far nggak ada sih, dan yang sering Rangga bilang kita syuting rasa liburan gitu, nggak ada rasa serem-seremnya sama sekali. Aku awalnya mikir, kalau kan dari beberapa teman-teman aku juga yang misalnya udah syuting horor atau apa, mereka pasti ada cerita, oh iya Kak, ada kejadian kayak gini. Tapi surprisingly, dan di syuting Trinil ini nggak sama sekali ada kejadian kayak gitu. Aku nggak ngerasain sama sekali, semuanya berjalan lancar dengan baik. Bagi penggemar Trinil, kalau aku kebetulan belum lahir, jadi aku belum dengar. Jadi aku memang fokus hanya pada cerita yang disampaikan lewat skenario gitu. Tapi buat penggemar Trinil, kayak yang aku udah posting, aku lihat di komen gitu, mungkin yang lahir di tahun tersebut gitu, ya maksudnya yang ada di tahun tersebut mendengarkan drama radio itu tuh pada happy banget. Wah, Trinil dibuat gitu. Semoga sekeren drama radionya ya, karena katanya memang populer banget itu gitu. Semoga sebagus itu ya gitu. Karena kalau drama radio itu kan gimana ya, kita sendirian gitu kali ya di ruang, denger suara, berhayal sendiri kan kayak serem banget gitu kan. Jadi kayaknya penggemar Trinil dulu ini ingin merasakan horor yang mereka dapat pada saat mendengar drama radio tersebut. Yang sejauh ini yang aku lihat sangat positif ya. Apalagi yang dari tahun 80-an udah dengerin drama radionya, pas begitu keluar trailer dan maksudnya film Trinil akan tayang, mereka semua banyak banget di komen kayak, ya ampun dulu dengerin drama radionya serem banget, ini penasaran filmnya akan seserem drama radionya atau enggak. Semoga bisa juga merasakan sensasi yang sama, dan juga bisa tertarik lah untuk nonton. Karena yang aku lihat banyak juga yang komen kayak penasaran, karena semuanya kan yang udah dengerin bilang penasaran, akhirnya yang baru-baru, yang generasi di bawah juga makin penasaran karena komen-komen tersebut gitu. Mas,
Pak ngono iki wis dikutuk kan. 20 tahun saya bekerja di sini, baru sekarang saya merasakan cuaca seperti ini, Nora. Saya sudah melihat hal aneh semenjak kita balik lagi ke rumah ini, Ra. Ya tapi di sini tidak ada yang aneh-aneh seperti yang kamu pikir. Tidak ada setan. Pak Joko! Pak Joko! Tolong! Selamat datang, Yusuf. Sultan! Diamkan 1 hari. Jika besok tetap bersih, semuanya aman. Apapun itu, siapapun dia, saya mau dia pergi dari sini. Jangan lupa untuk nonton film Trinil tanggal 4 Januari 2024. Di awal tahun saya akan menghantui Anda semua. Dan jangan lupa, jangan nonton bajakan, nonton legal di seluruh bioskop Indonesia kesayangan Anda.